Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Ini kalian sudah memasuki hari ketiga kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan memberikan atau membahas mengenai fasilitas yang dimiliki oleh sekolah kita dalam bentuk mini tour. Nah, sebelum kalian melihat ada apa saja di ruangan kita, silakan kalian simak profil singkat sekolah kita. Kita mulai perkenalan gedung kita di pos Satpam. Ya, ini pertama kalian datang, kalian akan menemukan sebuah gedung yang ukurannya atau bangunan yang ukurannya 2 kali 3 kalau tidak salah. Ini adalah pos Satpam. Ini tempat pertama menerima tamu, ya, baik ingin menemui kepala sekolah, guru-guru, atau staf TU yang ingin bertemu, maka mereka harus melapor dulu ke pos Satpam. Tapi jangan lupa ya anak-anak, ketika kalian baru masuk ke gerbang, kalian harus cuci tangan dulu. Nah, ini sudah ada fasilitas cuci tangan. Jadi sebelum kalian ke sekolah atau masuk ke dalam gedung sekolah, baiknya kalian cuci tangan dulu. Setelah cuci tangan, kalian akan dicek suhu oleh petugas kami, yaitu Satpam, kali ini dengan Mang Pepen. Silakan Pak. Kalau sudah diberitahukan informasinya, silakan kalian memasuki gedung. Oke. Dari tadi Ibu sudah memperkenalkan gedung, gerbang, kemudian harus apa saja yang kalian lakukan sebelum masuk ke sekolah, tapi Ibu lupa belum memperkenalkan diri Ibu. Oke, sebelumnya nama Ibu adalah Siti Rohimah. Ibu biasa dipanggil dengan Ibu Ima. Ibu mengajar pelajaran bahasa Indonesia. Berikutnya, setelah tadi kalian masuk ke gerbang, nah untuk yang membawa motor, kalian tidak bisa sembarangan menyimpan motor. Nah, kita sudah punya lahan untuk penyimpanan motor atau parkir motor. Adanya di sini, di sebelah gedung laboratorium kimia. Nah, ini lumayan. Nah, nanti kalian ketika menyimpan motor harus rapi, jangan asal-asalan, supaya semuanya atau motor-motor teman-teman kalian bisa masuk di lahan parkir ini. Nah, anak-anak, ada satu spot terbaru yang dimiliki gedung sekolah kita, yaitu spot papan nama gedung kita. Ini baru dibangun tahun ini, jadi kakak-kakak kelas kalian mungkin belum pernah tahu, sama seperti kalian. Nah, ini sebetulnya bisa dijadikan sebagai spot untuk foto. Tapi satu hal anak-anak, meskipun kalian boleh bebas berfoto di sini, tetap jaga kebersihan dan kerapian bunga-bunga atau tanaman yang ada di spot ini. Itu yang paling penting. Sekarang kita lihat kelas yang untuk belajar kalian. Ini salah satu saja ya, karena kalau Ibu harus menjelaskan semua ruang kelas yang ada di sekolah kita itu terlampau banyak, karena kita memiliki 27 kelas. Ini salah satu contoh kelas yang akan kalian gunakan pada saat pembelajaran tatap muka lagi. Ayo masuk anak-anak, silakan lihat. Nah, ini kelasnya. Karena kita sedang dalam keadaan pandemi, maka susunan kelasnya tidak tertata secara keseluruhan. Ini hanya setengah dari jumlah siswa. Jadi ada 18 yang dipasang, 18 lagi tidak dipasang. Nanti ketika kita ada kesempatan untuk tatap muka, jangan lupa ya, tetap dijaga kebersihan kelasnya, kemudian posisinya jangan diubah karena ini sudah sesuai dengan standar pembelajaran pada saat masa pandemi. Nah, kita sekarang berada di luar atau di lahan terbuka sekolah kita. Nah, ini lahan ini terkadang bisa digunakan untuk kegiatan keagamaan atau kegiatan olahraga jika lapangan utama kita sedang digunakan oleh kelas lain. Nah, perlu kalian ketahui anak-anak, kita tahun 2020
2019-2020 kita memperoleh bantuan dari pemerintah 3 ruang kelas baru. Nah, ada di belakang ibu nih anak-anak. Posisinya 2 lantai. Kalau dulu ini masih 1 lantai. Nah, karena kita kekurangan lahan, akhirnya dibuatkan yang 3 kelas baru itu di atas. Nah, kelebihan di ruang atas, meskipun kamu capek misalkan habis manggil guru, kemudian harus naik ke atas, tapi di sini punya kelebihannya anak-anak. Kita bisa melihat pemandangan dari atas bukit-bukit yang di sana. Di sana luar biasa sekali pemandangannya. Kalau kalian penasaran, silakan nanti kalian coba ketika sudah tatap muka. Ya. Berikutnya Ibu akan memperkenalkan perpustakaan, tapi sayangnya anak-anak perpustakaannya masih tutup. Sebetulnya koleksi buku yang kita miliki di perpustakaan kita itu sudah banyak koleksinya, bahkan novel-novel pun sudah banyak koleksinya. Nanti kalau misalnya ada anak yang suka membaca novel ataupun cerita fiksi lain, silahkan kalian boleh meminjam buku di perpustakaan kita. Nah, sayangnya ya belum bisa dibuka. Coba kalau bisa dibuka, mungkin kalian akan tahu dalamnya itu seperti apa saja. Posisinya ada dekat dengan gedung baru yang tadi Ibu jelaskan. Jadi kalau dari jalan itu posisinya sebelah kiri jajaran gedung baru. Nah, anak-anak, lahan kita itu bukan terbagi ya. Posisinya kan ada yang di atas, ada yang di bawah. Nah, untuk lokasi yang di atas, kelas yang ada yang tersedia di atas kurang lebih ada 18. Mulai dari kelas sana, kemudian atas, perpustakaan, sampai ke bawah ini. Lokasi yang di atas itu kurang lebih ada 18 ruang kelas. Selain kelas, di atas ini ada kantin, lab kimia, lab fisika, dan tadi perpustakaan yang sudah Ibu jelaskan di awal. Kemudian ada toilet di sebelah kanan Ibu, di belakang kelas yang warna abu ini itu ada 2 blok toilet untuk perempuan dan untuk laki-laki. Kalau yang di sebelah kiri Ibu itu khusus untuk perempuan, ada 3 pintu toilet. Nah, sekarang kita ada di salah satu ruangan yang paling vital atau yang paling perlu jika kalian ingin membuang air. Nah, ini salah satu toilet yang kita miliki. Desainnya sudah mulai modern. Ada wastafel, ada urin. Kalau misalnya kalian pengen buang hajat, ada ruangan tersendiri terpisah. Ya, ada 2. Oke. Nah, ini salah satu toilet yang baru dibangun. Nah, kita baru dapat bantuan, ada 2 lokal, 1 toilet, 2 lokal laki-laki, 2 lokal perempuan gitu. Dan catatan sekali lagi, ini kan masih bersih tapi belum pernah dipakai. Nanti kalau sekalian sudah menggunakan, jangan lupa jaga kebersihan, tidak boleh mencoret-coret. Kalau sudah buang air, jangan lupa disiram. Anak-anak, berikutnya Ibu akan memperkenalkan tempat ibadah atau musola. Alhamdulillah kita punya musola yang cukup luas. Kita memiliki musola dengan 2 lantai. Untuk lantai pertama untuk laki-laki dan yang lantai kedua untuk perempuan. Tetap ya, sekali lagi tetap jaga kebersihan dimanapun kalian berada, terutama di lingkungan sekolah kita. Nah, untuk ambil wudhunya ada di bagian sini di bawah. Nah, ini untuk laki-laki, untuk perempuannya ada di atas.
Fasilitas berikutnya yang kita miliki di sekolah kita adalah lapangan. Nah, ini tempat kegiatan olahraga, kemudian upacara ataupun kegiatan-kegiatan yang membutuhkan tempat yang cukup besar. Berikutnya kita ada di kelas bawah. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan di kelas atas itu ada apa saja. Nah, kita juga punya gedung yang ada di bawah. Nah, ini gedung yang ada di bawah ini ada di atas, sebelah atasnya ada 3 kelas, di bawah ada 3 kelas. Kemudian di paling ujung itu merupakan toilet untuk kalian gunakan. Kemudian di sebelah depan Ibu, nah ini juga toilet, ini yang baru dibangun tahun 2020. Nanti di belakang ruangan ini atau kelas ini ada kantin. Nanti Ibu perlihatkan kondisi kantin di paling bawah. Nah, ini kantin yang ada di bawah. Kebetulan kan kita masih dalam kondisi pandemi, jadi kantin tidak dibuka, masih tutup. Nah, selain yang ada di bawah, kita juga masih punya kantin yang ada di atas, di samping lab kimia yang dekat parkiran itu. Nah, sekarang kita ada di lahan parkir untuk guru-guru. Tapi kalian jangan berkecil hati. Kalau misalkan kalian kelasnya ada di bawah, kalian boleh parkir di sebelah sana. Tetap ya, jaga kebersihan, jaga kerapian, jangan asal menyimpan motor supaya yang lainnya bisa menyimpan motor dengan rapi. Nah, sekarang Ibu ada di lokasi ruang kesiswaan atau ruang OSIS, kemudian UKS dan koperasi. Nah, ini ruang kesiswaan, pembina OSIS ada di sini dengan OSISnya. Kemudian ini ruang UKS. Kalau misalkan kalian nanti sakit, silakan ke sini. Terus ada di sebelahnya ada ruang koperasi. Nanti kalau kamu mau jajan, boleh ke ruang koperasi. Tapi saat ini masih tutup. Sekarang Ibu ada di ruang PKS. Di sini ditempati oleh ada Pak Jul, kemudian Bu Ismi dan Pak Aryadi. Kebetulan hanya ada Pak Jul yang ada di ruangan ini hari ini. Berikutnya kita ke ruang wakil kepala sekolah. Nah, silakan kamu lihat sekilas ada apa saja sih di ruang kepala sekolah. Kebetulan nih ada Pak Dede, wakil kepala sekolah Humas, ada Pak Haji Badru, kurikulum. Nah, itu ruang wakil kepala sekolah. Yuk kita jalan lagi ke ruang tata usaha. Nah, sini ada ruang tata usaha. Kalau kalian ada perlu, misalnya ingin minta surat atau yang lainnya, silakan datang ke tata usaha. Ini ruangannya. Ya, silakan. Ini ada Pak Aman. Ya. Sekarang Ibu akan memperkenalkan ruang kepala sekolah. Nah, posisi ruang kepala sekolah itu masih dalam satu gedung dengan ruang PKS, ruang wakil kepala sekolah, tata usaha. Nah, sebelum ke ruang kepala sekolah, kalian akan bertemu dengan ruang lobby, ruangan yang terbuka. Nah, posisi ruangan kepala sekolah ada di sebelah sini, bisa kalian lihat. Silakan. Kemudian sebelah ruang kepala sekolah ada ruang kepala PU. Nah, di sini kebetulan ada Pak Agan, ada Pak Cerdi. Masuk.
Ya. Nah, kita sekarang ada di depan ruang guru. Yuk, masuk ke sini. Kita lihat ruang guru itu ada apa saja. Nah, ini ruang guru. Jadi kalau kalian ingin memanggil guru, silahkan ke ruang ini. Ya, salah satu seperti ini kondisi ruang guru. Hanya saat ini kan memang sedang PJJ, jadi tidak ada guru di ruangan ini. Nanti kalau sudah normal, pasti akan banyak guru di sini. Meskipun ini banyak ya ruang guru, meja-mejanya, tapi setiap meja itu punya guru masing-masing. Salah satunya dan ada namanya ya. Salah satunya ini punya Pak Ariwinata, di sini ada namanya. Jadi kalau misalkan kalian ingin mengumpulkan tugas, nanti bisa kalian lihat mejanya yang disesuaikan dengan namanya supaya tidak salah menyimpan tugas. Ya misalnya tugasnya Pak Ari ya berarti di meja Pak Ari. Nah, Ibu sekarang berdiri di gedung laboratorium biologi. Nah, posisinya ada di sebelah gedung guru atau ruang guru. Nah, bentuknya seperti apa sih? Ini nggak akan jauh beda dengan lab-lab yang lainnya. Posisi lab laboratorium yang ada di sekolah kita bentuknya seperti ini. Ya, ada wastafelnya. Kemudian nanti ada meja-meja. Nah, ini kan kemarin digunakan untuk beberapa kegiatan, posisinya masih seperti ini. Tapi kalau sudah belajar normal, posisinya akan seperti ruangan lab biologi pada umumnya. Nah, selain lab biologi yang kita punya itu ada lab kimia tadi yang posisinya ada di parkir atas. Nah, itu ada lab kimia. Kemudian di belakang BPBK itu ada lab fisika. Dan satu lagi ada lab komputer, tapi untuk saat ini belum direlokasi karena rencananya kita akan merelokasi di sebelah ruang guru. Ya, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang lab biologi. Nah, sekarang yang rencananya lab komputer yang baru atau relokasi gedung lab komputer posisinya ada di sebelah ruang guru. Demikian anak-anak penjelasan Ibu tentang infrastruktur atau fasilitas yang dimiliki oleh sekolah kita mulai tadi pada saat kalian masuk, apa yang harus kalian lakukan, kemudian menyimpan motor di mana, terus ruang kelas ada di mana, ruang perpustakaan ada di mana, fisika, mesinnya, kemudian BP, BK, toilet, sampai ke ruang guru dan ruang kepala sekolah. Nah, mudah-mudahan penjelasan yang Ibu jelaskan tadi bisa bermanfaat untuk kalian pada saat nanti sudah normal kembali. Satu pesan Ibu, semua yang fasilitas yang kita miliki saat ini harus kalian jaga, mulai dari kebersihannya, kemudian keamanannya. Jangan sampai kalian melakukan hal-hal yang dapat merusak keindahan atau kenyamanan sekolah kita. Terus tetap semangat mengikuti kegiatan MPLS ini, jaga kesehatan, jangan lupa menjaga protokol kesehatan di masa pandemi saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.